Saya nggak ikhlas anak saya dituntut mati karena dia tidak mengetahui itu barang, tidak terlibat dengan jaringan narkoba sebanyak itu, apalagi dia dengan posisi baru berlayar. Baru berlayar dan baru kenal kapten. Iya, baru kenal kapten. Nah, jadi di mana salahnya? Makanya saya nggak terima anak saya. Dialah harapan kami, dialah kebanggaan keluarga, dialah tulang punggung kami. Cita-citanya terlalu berat sama adiknya, terlalu tinggi sama adiknya. Bahkan adiknya pun ditanggunginya. Gaji dia pun 2,5 juta sebelum naik kapal Thailand ini pun dikirimnya sama saya untuk bantu adik-adiknya sekolah. Jadi saya nggak terima anak saya begitu berat tuntutannya, sementara anak saya pun tidak tahu mengetahui apa-apa. Saya nggak mau anak saya dihukum mati, biarlah saya yang gantinya. Saya nggak ikhlas, saya rela, saya ikhlas, saya demi anak saya. Anak saya tidak tahu menahu, saya membesarinya hasil uang nelayan, Pak. Bapaknya bekerja dengan hasil uang nelayan, bukan hasil uang narkoba. Kami pun tidak ada terlibat, keluarga tidak ada terlibat dengan jaringan narkoba. Boleh ditanya, Pak, sama masyarakat kampung saya, kayak mana kelakuan anak saya di kampung itu. Boleh ditanya, Pak. Tidak ada anak saya mengikuti jaringan narkoba sebanyak itu, Pak. Makanya saya bermohon dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo, tolonglah bantu saya. Saya orang yang tak punya, orang susah. Kemana lagi saya minta tolong, kecuali sama beliau. Hanya dialah harapan saya satu-satunya kepada Ibu Hakim. Saya mohon, anak saya tidak bersalah, tidak mengetahui itu barang. Jadi macam mana lagi saya mau mengapahi anak saya pun tak tahu lagi kata-kata apa lagi mau saya bilang. Terima kasih, Bu. Bapak ada ucapan, Bapak kandung dari terdakwa? Ada mau ngomong apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi saya sebagai orang tua Pandi, terdakwa Pandi Ramadan, saya bermohon kepada Bapak Presiden, tolonglah anak saya dibebaskan. Anak saya tidak tahu apa-apa. Dia dijebak itu Bapak Presiden. Sekali lagi lah Bapak Presiden, mohon kepada Bapak Presiden, tolonglah bebaskan anak saya. Dialah satu-satu tulang punggung kami, tulang punggung keluarga untuk cari makan kami. Dialah yang membantu saya, Bapak Presiden. Dan dia masih ada adik-adik untuk disekolahkannya. Oke, jadi itulah tangisan dari Bapak dan Ibu ini yang memang baru beberapa hari, kaptennya pun baru kenal, dan narkobanya hampir 2 ton. Hampir 2 ton. Jadi kalau itu mungkin cuma 1 kilogram, bisa dimaklumi lah, ini hampir 2 ton. Jadi ini permainan kelas berat, bahkan kapalnya pun kapal berbendera Thailand, bukan Indonesia. Ya, dia pertama kali ketemu pada saat berangkat 1 Mei 2025. Jadi melanjutkan dari himbauan dari orang tua kandung dari si calon dihukum mati ini, saya pun sangat menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung agar tolong diturunkan tim untuk mengeksaminasi apakah, karena apapun namanya surat tuntutan pun bisa dicabut kok demi keadilan, kenapa enggak? Demikian juga kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Batam dan juga nanti Ketua Pengadilan Tinggi Kepri agar benar-benar mendengarkan tangis dari orang tua korban fitnahan ini. Dan yang terakhir kepada Bapak Prabowo Subianto, saya kenal Bapak adalah kliennya Hotman Paris selama 25 tahun. Ya, Bapak tahu saya tidak pernah mengejar kepopuleran karena memang saya sudah populer. Klien Bapak klien saya sebagai klien saya 25 tahun dan adikmu Hasim, saya terpanggil untuk menemani Bapak Ibu ini karena juga saya melihat video dari Bapak Presiden beberapa hari lalu. Bapak Presiden berjanji akan mencegah terjadinya
miscarriage of justice. Itulah istilah dari Pak Prabowo itu. Miscarriage of justice. Artinya penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan. Kesalahan dalam penegakan keadilan. Pak Prabowo berjanji akan mencegah adanya miscarriage of justice di negeri ini. Dan inilah bukti pertama. Dan saya yakin Bapak Prabowo, 290 juta penduduk Indonesia mendukung ibu ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.